menurut gue futures itu not for everyone ya. Itu my personal opinion ya. Paling advance itu kok. Paling advance ya. Paling advance. Ya, berarti tahapan. Kalau gue selalu minimal 1:2. Ini udah juga pernah dibahas juga. Jadi kalau 1:1 tuh capek guys trading. Trading itu kan satu kali posisi aja psikologi udah keganggu. Nah, apalagi kalau trading kan banyak. Nah, kalau 1:2 itu enaknya kamu kalah 3, kamu 2 kali trade aja udah bisa +1. Plus loh, bukan balik modal. Tapi ketika kamu 1:1, kamu kalah 5, kamu mesti 6 kali trade baru bisa profit. 1 kali aja udah pusing, apalagi trade-nya bisa sampai 10 kali, 11 kali gitu kan. Nah, tapi gimana aku memaksimalkan reward-nya? Jadi 1:2, jadi kalau udah profit, aku pakai stop loss plus. Jadi trailing stop lah. Jadi biarkan dia floating setinggi-tingginya, nanti kalau sampai kena trailing stopku, ya udah berarti rasa bersyukurku segitu aja. SL plusku tuh aku manualin biasanya. Oh ini kayaknya aku sini nih, aku nggak mau rugi lebih dari profit ini. Kalau udah sampai ini ya udah ambil, kena kalau enggak ya udah gitu kan, ikutin aja riding the wave. Jadi kadang di bulan sebelum bulan dari bulan 4 sampai bulan 7 tuh gue pernah 1:18 risk and reward. Karena gue pakai trailing stop. Makanya portofolio gue yang 2000 jadi sekian tuh kebanyakan karena risk and reward yang gue trailing stop. Itu emang cara lumayan yang jadi forever. Dulu tuh 2021 sampai 2024 gue bingung kok, gue trading kok profitnya nggak semaksimal yang invest gitu loh. Kan ada orang bilang kan, kalau trading itu nggak bakal bisa mengalahkan yang invest. Nah, gue cari tahu dari dulu, kok gue nggak pernah ya pas di zaman buluran, tapi gue profit yang maksimal. Rupanya karena gue disiplin. Oh 1:2, ya udah 2 ini gue TP. 1:3, ya udah ini TP. Ternyata itu yang membuat ketika dia lanjut naik, gue tuh malah miss that moment. Makanya akhirnya gue pas di 2024 Desember, gue tuh mikir, kenapa sih gue selalu miss momen ketika buluran? Oh, rupanya gue cari strategi. Rupanya stop loss plus ini tinggal di trailingin stop aja. Jadi TP-nya dihilangin. Jadi pas di momen buluran, biarkan dia terbang terus. Nah, mungkin kalau teman-teman kemarin kan misalnya masuk Gcash. Kalau kalian trailing stopin, wah itu cuannya luber itu pasti. Kayak gitu. Mungkin kayak bisa jadi kayak gue kayak kemarin yang bulan 4 gitu loh. Jadi itu di tahun ini lah gue baru mulai. Oke. Apa yang membuat lu perlu pakai leverage yang besar di futures padahal sudah punya equity yang besar juga? Nah, sebenarnya justru salah kok. Gue bukan berawal dari equity yang besar. Gue berawal dari equity yang kecil. Gue harus bisa nih memaksimalkan profitnya, mengejar ketinggalan. Yang dimana ketika ini kecil upside-nya, tapi gue bisa memaksimalkan dengan leverage sih gitu. Jadi poinnya adalah gue pengen nunjukin juga bahwa lu modal kecil bisa. Karena kadang orang all in kok portofolionya langsung 100% ke futures. Padahal gue selalu saranin dari dulu ya, dari 2021, lu pakai 30% aja, itu maksimum. Supaya kalau misalnya lu liquid, 70%-nya masih ketolong di spot. Tapi poinnya 30% ini juga kalau lu kali leverage kan kali 100 misalnya, atau kali 20, 30. Sama aja dengan full portofolio, kan di leverage-in profitnya. Jadi yang lu resikoin 30%, tapi maksudnya opportunity-nya masih bisa lebih tinggi gitu. Betul. Maksudnya. Tapi kan maksudnya, oke, gue punya beberapa. Gue punya prinsip kalau lu makin gede equity lu, risk lu harus makin kecil dalam trading. Karena kalau tetap sama 5% atau 10%, naik turunnya tuh tetap bakal kenceng, deres dan cepet banget. Jadi kayak lu naik bisa cepet nih karena pakai 5%. Tapi pas turun juga kalau kena minus juga kena berasa. Karena kan nominal percentage-nya itu loh. Equity nominal percentage-nya itu yang membuat kita itu kalau turun, misalnya apalagi yang suka nahan ya. Wah, sekali turun tuh juga cepet banget. Naik cepet, turun cepet. Tapi kalau kita udah makin besar, risk-nya kita makin kecilin, misalnya 1-3%, 1-2%, kayak kemarin tuh gue cuma main 1% doang. Jadi mau dia turun jauh banget pun juga impact ke portofolio gue nggak sampai 5%, 10%. Gitu sih. Lu boleh share nggak ya kayak yang mungkin pertama-tama ya, karena memberku ini kan banyak ya, jadi biasanya itu satu orang tuh pasti punya grup yang lebih dari satu. Oke. Nah, Oke. Gak cuma aku, tapi grup lain. Nah, alhasil trading plan setiap orang kan convictionnya beda-beda. Ada yang masih bullish, ada yang bearish gitu kan. Kayak aku gitu kan kemarin bearish, tapi ada yang bullish banget. Akhirnya
semua trading plan kalau di call sama grup-grup itu diambil semua. Gitu. Nah, itu untuk teman-teman yang mereka ngerasa setiap ada call itu adalah opportunity. Nah, dan gameplaynya kan beda-beda kok tentunya. Nah, jadi kalau biasanya gameplay udah beda, trading plan kan pasti beda juga. Nah, yang biasanya rugi itu adalah ketika dia mencampur adukan gameplay dan trading plan. Itu satu. Kedua, yang nggak pakai SL dan SL Plus. Udah floating profit tinggi, malah tiba-tiba kayak misalnya kayak 10-10 kemarin tuh, itu literally altcoin turun sampai 90% kok. Nah, akhirnya apa? Lu mau kali 3 pun, kali 2 pun juga bakal banyak loh yang liquid 3 juta dollars. Cuma kali 3. Temen gue Nah itu berarti itu tadi dari yang rugi berarti ya. Berarti tips lo adalah jangan mencampur adukan. Campur adukan Gitu gameplay dan trading plan sih. Ya soalnya Beda. semua orang punya cara yang berbeda-beda gitu ya. Jadi confused gitu Betul. jadinya ya. Oke. Nah kalau yang dari sisi yang cuan itu mungkin salah satunya mereka itu ada yang salah satu udah cuan walaupun cuan dikit tapi cuan bungkus. Nah mereka intinya mereka lihat wah cuannya udah segini, udah cukup, rasa bersyukurnya tinggi. Nah akhirnya setiap kali cuan dia tuh nggak berharap yang lebih, nggak. Jadi kalau aku selalu bilang, lu mau take profit apa yang di depan mata atau yang belum di depan mata. Yang belum di depan mata bisa aja balik lagi atau bahkan nggak sampai ke sana, terus balik putar round trip kan jadinya kan. Atau lu mau udah ini lu udah tahu nih lu dapatin 100 juta, take it or leave, atau lu leave it sampai dia 150 juta. Tapi tahu-tahunya 140 juta udah round trip ke bawah, kan rugi kan jadinya. Nah, tapi kan pakai SL Plus udah bisa menutupi itu dong. Betul, tapi tidak semua tuh selalu pakai SL Plus kok. Nah, ini baru ke poin kedua, yang nggak pakai SL Plus. Oke, oh ini berarti yang tengah. Berarti tadi kalau misalnya tadi kita ngomongin yang nggak cuan, yang rugi, yang kalau misalnya nggak pakai SL Plus itu yang tengah. Bahkan gitu. SL Plusnya taruhnya di entry point, bukan di area profitnya dia. Ada juga tuh. Oh. Udah cuan sampai 100 juta, tapi taruhnya di entry point. Kok nggak ikut naik? Karena dia pikir kadang turun cuman jilat SL terus naik. Istilahnya kayak gitu kan. Atau cuman turun dikit atau turun setengah tapi naik terus. Makanya mereka jauhin banget. Yang penting nggak mungkin lah gue udah jauh banget SL entry gue gitu kan. Ada yang juga kayak gitu. Nah lu bayangin lah kayak kemarin ada yang beli dari mungkin nih misalnya beli altcoin dari bawah banget gitu kan. Terus ternyata di bawah turun paling bawah lagi kan. Padahal dia udah cuan udah sampai 200% misalnya. Tapi mereka kadang mikir, oh nggak mungkin lah ke entry point gitu loh. Ada yang beberapa kayak gitu. Oke, berarti itu yang tengah ya. Itu. Kalau misalnya paling kanan, yang paling cuan, yang ada. Kalau misalnya paling kanan, yang paling cuan, yang ada nggak kayak ada nggak sih karakteristik ya orang-orang yang cuan secara konsisten di futures itu biasanya kayak gimana gitu? Kalau yang paling konsisten tadi aku bilang yang pertama ya, yang cuan bungkus kalau dia lihat itu cuan, dia langsung TP. Karena dia tahu di Indonesia bulanan UMR tuh di Jakarta 4 juta. Dia sekali trade dapat 4 juta udah bungkus. Nah, kedua mungkin yang langsung pasang SL Plus. Ini yang lebih cuan lagi maksudnya. Lebih ke arah risknya jadi cepat, nggak terlalu, intinya nggak ada minusnya itu nggak terlalu gede. Karena sekali naik dikit langsung SL Plus. Kalau udah kena ya udah biarin aja, tunggu sampai yang misalnya kan ada itu nggak sampai ke bawah tapi langsung naik terus kayak gitu. Nah, atau misalnya mungkin teman-teman yang beberapa ngikutin full satu mentor khusus. Misalnya kalau mentornya juga cuan kan. Misalnya kayak aku nih, average monthly-nya kan aku cukup ini ya, naik terus ya. Nah, mungkin kalau untuk yang ngikutin aku dan gameplayku itu bisa sama lah hasilnya sih gitu. Gitu. Pernah rugi berapa ketika awal-awal? Pas di 2021 doang sih paling ya kayak mulai main features dan lain-lain. Liquid udah pasti kok. Liquid udah pasti dan banyak banget kejadian yang kayak dulu masih one shot one kill gitu. Nah, yang masih one shot one kill udah pasti bakal liquid kok. Pasti cepet. Itu tinggal tunggu waktu aja. Lu kalau masih one shot one kill itu definisi apa tuh Mas? Misalnya lu masih 50% dari features wallet atau bahkan ada yang 100% karena convictionnya ini udah di bawah banget nih, gue top up gitu kan. Jadi mainnya kayak biasanya tuh orang-orang tuh kayak main judi gitu kok. Jadi gue masih ada $100 top up, serang dari bawah
full leverage ke kanan. Terus nanti ya udah biasanya kalau cuan, kalau enggak pasti liquid. Nah, gue pernah pokoknya dulu main futures dulu tuh paling waktu itu kan mungkin masih mainnya di under 5M lah waktu itu. Jadi ratusan juta tuh ada. Liquid juga ada 300, 500. Ya mentok-mentok dulu maksimum 500 juta lah. Kalau cut loss dan ya paling gedenya dulu ya pasti masih under 5M tuh 500 juta. Oke. Kalau misalnya jadi 10 oh ini mirip kita sih, cara menjaga money management tentang trading future dan rasio RR yang baik. Dari technical sih aku selalu kalau mau entry itu aku pakai technical. Aku lihat dulu technicalnya, risk and rewardnya menarik atau enggak. Jadi kan technical itu kan aku lihat dulu nih, ini di support, berarti nggak boleh jebol support, berarti SL-nya di mana gitu kan. Risk and rewardnya kalau naik sampai mana nih? Misalnya kan ada pattern tuh, nah patternnya itu bisa sampai situ nggak ya kira-kira? Nah risk and rewardnya oke. Terus harus ada TP1, TP2, TP3 misalnya. Jadi at least 1 banding 2 pertama, kedua ketika udah floating profit, karena kan intinya tidak ada jaminan kok, tidak ada jaminan pasti ke atas, tidak ada jaminan pasti sampai ke final destination. Jadi harus pakai SL plus untuk menjaga. Karena even kadang market tiba-tiba news datang, nah itu kan untuk risk management paling penting lah. Iya. Gitu. Kalau aku bilang sih gitu. Iya. Lu boleh ini gak sih kayak coba deh, Oke, berarti kalau misalnya gue sekarang mau modalin 1M gitu misalnya. Berarti yang ini modal tradingnya ya, modal tradingnya gitu. Okay. Nah, berarti yang gue boleh masukin ke each open position berapa tuh? Maksimum total 5%. Kalau lu mau open 5, maksimum 1%. Tapi lu bisa alokasikan sebenarnya bebas. Intinya maksimum total 5%, tapi 5% itu udah gede kok. 5% itu udah gede. Jadi kalau bisa ya 3%. Gue punya rata-rata teman-teman gue dan members tuh 3% sih maksimum. 3%. Sisa 97% itu adalah cash. Untuk equity untuk menjaga kan. Untuk menjaga. Soalnya kalau ini kan leverage. Betul. Dan simple konsepnya tuh gini kok. Lu kalau bisnis kan lu dapat 1M. Masa lu langsung hajar habisin 50%, buying power lu habis kan. Lu harus, dan cut loss-nya itu kalau gue punya istilah gini. Anggapan bahwa setiap hari lu tuh pasti punya operational cost. Operational cost itu adalah cut loss lu jatahnya setiap hari. So karena setiap hari kita harus mencari opportunity di bisnis kan. Sama di crypto juga atau di trading. Berarti misalnya tadi ya, misal punya 1M, berarti yang lu boleh tradingin 30 juta. 970 jutanya itu adalah ya cash modal, balance lah. Ya. Mau cash balance supaya ya lu nggak kena margin call gitu kan. Kalau gitu berarti lu nggak pakai ini, lu biarin sampai tahan barang kan, drawdown kan. Nah, jadi intinya aku anggapin gini kok, lu punya 1M itu adalah jatah bisnis lu atau uang untuk trading lah, invest atau trading gitu kan dalam bisnis. Nah, tapi lu panjangin, lu mau 1M ini mau berapa lama lu start main tradingnya. Misalnya dalam 3 tahun atau 5 tahun. Ya udah lu alokasikan tuh setiap hari lu boleh berapa persen operational cost-nya. Karena kalau enggak nanti lu nggak ada buying power, lu baru kan lucu kan, lu buka bisnis seminggu tutup atau sebulan tutup. Jadi lu harus hitung sih semuanya. Jadi anggapan kayak trading tuh kayak berbisnis. Makanya gue selalu hitungin. Kalau misalnya gue mau ambil jatah seminggu ini cut loss, ya udah berarti gue ambil berapa. Gitu sih. Berarti kalau misalnya tadi kan open position ada 3 ya, Bitcoin, Ethereum, Hype sebagai gampang gitu ya. Misalnya yang ininya kena drawdown. Berarti yang gue boleh ilangin itu cuma 10 juta ya doang. Kan tadi kan dari 1M 30 juta kan, 3% kan. Berarti 10 juta. Berarti dia cuma hilang 10 juta doang. Dia nggak boleh makan yang ini gitu. Nggak boleh. Makanya cara trading gue itu, lu misalnya margin 10 juta tadi kan, lu tuh harus cut loss 50%-nya. Jadi leverage gue itu melihat dari resiko. Misalnya, jadi kalau lu cut loss 1%, berarti lu boleh leverage 50%. Kalau lu cut loss 2%, berarti lu boleh kalinya mentok-mentok 25. Jadi kan kalau sampai cut loss tetap 50%, margin lu tetap aman, margin lu setengahnya aja yang hilang. Oke. Itu cara gue sih. Iya. Itu dari money managementnya ya, secara itu soalnya gue bukan orang futures. Iya. dan menurut gue futures itu not for everyone ya, itu my personal opinion ya. Paling advance itu kok. Paling advance ya. Paling advance. Ya, berarti tahapannya apakah orang-orang kalau misalnya pengen belajar, apakah harusnya berarti spot only dulu kan? Lo ngasih analisa, abis itu lo kan beli berdasarkan analisa lo, abis itu lo leverage-in gitu kan? Betul. Ada nggak sih di komunitas ya, misalnya yang
ngikutin tapi cuma spot only gitu. Tapi ngikutin semua gitu. Justru 70% gitu. Oh, terus gitu. Si Samuel Chris dia spot only loh. Karena tidak semua orang profilnya itu sama. Ada yang memang kayak nggak bisa memantau market karena kerja sibuk, meeting dan lain-lain. Lu nggak mungkin bisa main features. Berarti kalau misalnya mereka ngikutin lu buat analisanya. Ya. Tapi mereka ngikutnya itu pakai spot. Betul. Kira-kira kayak Betul. gitu. Misalnya kan trading plan gue kan kadang ada yang kalau tanpa features mungkin mainnya kayak invest untuk jangka panjang sih. Kalau mainnya portofolionya masih di bawah 50 juta, menurut aku lebih better lu main spot tapi kayak DCA sistem sih. Kenapa nggak disamain kayak lu? Misalnya ya kenapa nggak waktu lu long, dia juga long, cuma bedanya adalah lu leverage, dia nggak leverage. Waktu lu short, dia juga short, cuma bedanya adalah lu leverage, dia nggak leverage. Kenapa nggak kayak gitu aja? Bisa, cuman kalau spot tuh lumayan lama kok. Pelan. Dan lebih better mainnya itu main santai sih. Karena orang kalau di bawah 50 juta kayaknya lebih panikan deh. Hasilnya kayak lebih better kalau aku pikir sih DCA, jadi kayak multi bagger gitu loh, cari spot yang menarik. Mungkin kalau lu ngerasa 5% sampai 10% dari modal lu yang di bawah 50 juta itu enough, ya nggak apa-apa sih. Gitu loh. Karena nggak semuanya tuh ngerasa cukup. Oh, gitu. Masa mereka ngerasa cukup, jadinya mereka masukin semuanya. Masukin semuanya kadang. Oh, itu yang paling gawat. Itu paling gawat. Makanya mending cara gameplaynya beda sih. Tapi gini kok, poinnya adalah banyak yang mengajarkan kayak cicil koin atau apa. Lebih poinnya gini, gue ngerasa kayak nggak relate aja untuk teman-teman yang masih pemula dan bahkan dengan budget kecil. Jadi gue mikir karena ini starter gitu, kita coba deh $1.000 nih. Gue tunjukin bahwa gimana cara kelola uang $1.000 dengan main features, dengan call-nya kacau juga, risk manajemennya kacau, ada aturan main kacau, bisa nggak sih gain? Nah, ternyata dalam 1 bulan 100% gitu kan. Jadi dan teman-teman harusnya yang ngikutin dengan benar dan atau dengan trading plan yang benar, yang ngikutin ya pasti sesuai juga portofolio hasilnya. Kalau misalnya orang ngikut. Tunggu kok, gue mau nambah dulu satu hal. Okay. Yang tadi soal SL Plus. Jadi gini kok, menurut gue ya kayak kan banyak yang tadi kecewa karena SL Plus ya. Tapi menurut gue tuh dalam trading itu bukan soal masalah momen yang sekarang, tapi kita ngomongin proses yang berkelanjutan gitu. Nah di momen itu, kalau kita ngomongin proses berkelanjutan, kadang tuh gue nemu ada 2 orang tipe lah. Yang pertama itu mungkin kita ngomongin cuan karena disiplin. Nah yang itu tadi udah dibahas. Tapi ada cuan yang karena lucky kok. Lucky dalam arti, ya ini kadang sempet gue cerita juga kan, dia tuh ngerasa bahwa nggak pakai SL Plus tuh atau SL malah itu sangat ya gue bikin gue cuan gitu loh. Tapi sebenarnya itu adalah wrong. Lu nggak bakal bisa profit istilahnya kalau kita ngomongin lu nggak bakal panjang lah intinya, nggak bakal panjang prosesnya. Lu pasti akan ada momen shit, apalagi kayak 10-10 itu kemarin. Itu nah gue juga ada temen tuh sempat ngomong, gue kalau conviction gue tinggi, gue bakal berani pasang 50% marginnya cukup besar. Ternyata pas kena kemarin tuh yang 10-10. Habis. Nah jadi karena gini, kadang ada orang yang ngerasa kayak convictionnya gede, tapi mereka nggak mau pasang SL malah waktu itu. Jadi poinnya adalah gue ngelihat bahwa dalam trading itu kita nggak bisa fokus ke cuman hari ini, besok atau minggu ini doang. Tapi long prosesnya lah. Nah, ya ngerti. Oke, gue simpulin apa kata dia ya. Soalnya mungkin kalau misalnya terlalu teknis buat beberapa teman-teman. Intinya tuh gara-gara trading itu adalah sebuah proses yang panjang. Kalau misalnya kita melakukan proses yang salah kali ini, bisa aja hasilnya itu benar. Betul. Ya kan? Lu kalau misalnya tadi kan kayak lu nggak pakai SL, nggak disiplin misalnya, bisa aja tetap cuan gitu kan. Dan trade seterusnya bisa aja lu nggak pakai SL lagi, bisa aja cuan gitu kan. Tapi it only takes one bad moment supaya lu kehilangan itu semua gitu. Itu pentingnya disiplin dan proses yang bagus gitu. Dan gameplay yang harus diikutin terus-menerus lah gitu kira-kira. Karena jangan lupa kok di dunia nyata tuh kita cari uang tuh susah. Jadi kalau sampai lu kehilangan harta lu di kripto terutama kan biasanya banyak yang all in kan. Itu
lu nggak bakal mudah gitu loh kerja. Lu udah mati-matian kerja 24 jam Senin sampai Minggu gitu kan. Bahkan sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu kan. Jadi cobalah untuk menghargai capital sih. Ya. Mungkin lu boleh share nggak ya kayak misalnya kalau bisa buat lu nih di trading futures, kalau misalnya orang baru pertama kali mulai, where do they start gitu? Lu cuma boleh start dengan $100 doang. $100. Mau duit lu miliaran berapapun itu. Okay. Karena biaya sekolah ketika lu rugi liquid tuh sama kok. Mau lu yang punya $1.000, 10.000 atau 1 juta itu sama. Kalau knowledge-nya nggak ada. Jadi poin gue gini, ketika lu nggak bisa maintain $100 dengan aturan main dan cara mainnya benar, mau $1.000, $10.000, $1 juta juga sama hasilnya. Gitu sih. Karena soalnya lu trading $100, $1.000, $10.000 sama caranya. Gitu. Karena it's not all about nominals yang gue selalu bilang, tapi it's all about percentage. Karena kalau gue memandang lu kalian semua itu dari nominals, kita nggak bakal bisa sama, nggak bakal bisa trading bareng, gitu. Kayak kalau gue melihat misalnya, misalnya Timothy kan punya 1T gitu kan misalnya, gimana gue mau trading kalau gue nggak punya uang sebanyak itu gitu kan? Atau mesti kayak misalnya inilah Hengki gitu kan. Dia punya ratusan M. Wah, gue nggak relate dong, duit gue kecil gitu kan. Jadi makanya gue juga start yang $1.000 itu portofolio tujuannya untuk edukasi. Tujuannya untuk sharing bahwa 100% itu memungkinkan. Aturan main itu kalau gue dan nggak harus kok sampai portofolio punya jutaan dollars supaya lu bisa nahan barang di futures gitu. Tapi intinya makanya maintain dengan $100 dulu. Oke. Berarti gue modal $100 jadi $1.000. Ya mungkin ada kadang agresif ya, atau mungkin dia SL plus kebablas kayak gue kan. Nah, kalau lu bisa ngubah, atau dia nanya boleh nggak sih nambah gitu kan? Kalau lu bisa ngubah nambah $1.000 lagi, kalau lu bisa ngubah 1.000 jadi 2.000, lu mau nambah $1.000 lagi, mending yo gak usah nambahin, lu 2.000 itu lu kelola aja terus. 1.000 itu lo kelola terus, gak usah nambah lagi. Betul, gitu. karena logikanya lu udah bisa berhasil kan. Gitu, makanya di momen yang 2.000 gua jadi sekian, gua nggak mau nambah kok karena gua ngerasa wah wangi nih di sini, gua pindahin. Enggak, gua ngerasa 2.000 ini bisa nggak sih gua kelola terus, ternyata malah bablas sampai jutaan dolar. Itu juga nggak expect lah, gitu ya, sih. Ya. Jangan nanti $1.000 lagi jadi. Apakah Kejo pakai pure price action untuk nentuin arah atau pakai order flow? Sebenarnya gue campur ya, maksud gue tuh gue melihat dari momentum lah, tapi gue harus melihat price actionnya. Nah kalau kita ngomongin order flow, mungkin di definisi gue pribadi ya, order flow, market lagi ke Astar, gitu. Jadi flow-nya lagi di mana nih, lagi ramenya di mana? Kalau ditanyanya begitu, mungkin gue bakal bilang gue nggak terlalu peduli order flow lagi di mana kadang. Kayak contohnya pas di Astar, gue nggak melihat Astar secara fokus ke Astarnya. Tapi gue lihat gambaran besarnya, lagi market tuh secara market bearish atau bullish. Nah, jadi gue ambil kesempatan yang garis besarnya aja. Karena kan kalau gue fokus ke Astar, kalau tiba-tiba, karena gini kok, yang gue punya, dari dulu gue belajar, sesuatu yang naiknya luar biasa, turunnya akan lebih menyeramkan. Tapi nggak mungkin gue nge-short atau nge-against tradingan dari yang lagi naiknya. Maksudnya lawan arah, counter, nggak berani gue. Jadi better gue ngambil market-market yang secara overall lagi ngikutin, kayak misalnya BTC lagi turun, yang lain juga turun. Kecuali Astar yang naik, gue mending skip aja. Jadi gue lihat price action sih. Oke, next.